Halo Sobat Frater Projokam. Bacaan pada hari Minggu biasa ke-33 diambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 32. Dalam perikop tersebut, Yesus bercerita tentang akhir zaman. Akhir zaman merupakan topik dalam bacaan Injil pada minggu ini. Ketika kita melihat televisi, barangkali kita mendengar ada seorang tokoh dari India bernama Krishna Kumar. Dia viral karena meramalkan bahwa akan terjadi kiamat pada Juni 2024 yang lalu. Isu kiamat yang melegenda juga pernah terjadi pada tahun 2012, di mana orang-orang menjadi gempar dan takut akan itu. Banyak ramalan kiamat pernah terberita, dan sampai saat ini ternyata kiamat itu tidak pernah terjadi. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya akhir zaman itu? Apakah akhir zaman itu sama dengan hari kiamat? Akhir zaman dalam konteks biblis bukanlah hari kiamat. Akhir zaman tidak sama dengan hari kiamat. Dalam bahasa Yunani, akhir zaman disebut dengan parousia. Parousia adalah kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kalau kita mengartikan kiamat sebagai akhir kehidupan di muka bumi ini, maka parousia adalah akhir dari kematian. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti, disitulah orang-orang mati akan dibangkitkan dan memasuki kehidupan yang kekal. Kiamat adalah akhir kehidupan, sementara parousia adalah permulaan kehidupan yang baru. Maka akhir zaman dalam konteks biblis tidak sama dengan hari kiamat seperti yang kita pahami. Kapan akhir zaman itu akan tiba? Kapan kedatangan Kristus yang kedua kali itu akan tiba? Kita tidak pernah tahu. Semua itu disembunyikan dari kita. Oleh sebab itu, kita perlu memiliki sikap yang siap sedia menyambut kedatangan Kristus itu. Sehingga kapanpun akhir zaman itu datang, kita dalam keadaan siap sedia menerimanya. Akhir zaman tidak perlu kita tunggu. Kita hanya perlu mempersiapkan diri bagaimana caranya agar saat itu tiba kita layak. Yang hendak disampaikan di sini ialah agar kita siap sedia kapanpun waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu biasa yang ke-33 ini hendak mengajak kita untuk mempersiapkan diri dan membenahi diri kita. Di dunia ini kita tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Oleh sebab itu, mari kita masuk ke kedalaman hati kita, sehingga kita sungguh mendengarkan Tuhan di situ. Mendengarkan Tuhan yang bersabda dalam hati kita, sehingga kerajaan Allah tumbuh, bertunas, berakar, serta berbuah di dalam hati kita. Mari kita melakukan kebaikan, seperti kata Bapa Suci Paus Fransiskus. Tetaplah berbuat baik meskipun kebaikanmu diabaikan oleh orang lain. Selamat hari Minggu. Salam Sobat Frater Projokam.